Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A1 akan mempresentasikan materi tentang cara pembuatan obat tradisional yang baik. Tujuan dari penerapan CPOTB adalah untuk memastikan bahwa setiap obat tradisional yang diproduksi memiliki mutu yang konsisten, aman digunakan, dan sesuai standar yang berlaku. Dalam presentasi ini, kami akan membahas beberapa bagian penting yang menjadi komponen utama dalam sistem mutu industri obat tradisional, dari bab 1 hingga bab 12, yang akan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Berikut kelompok A1, ada Aliana Zihah, Dinda Wijayati, Alifa Zahra, Ahmad Fadel, Armilda, Alia Ulfah, Awanita, Dwi Nur Fadila, Berliana, Anissa Fitriah, dan Dea Desvinasari. Selanjutnya. Yang pertama, dari bab 1 ada sistem mutu industri obat tradisional atau biasa disingkat dengan SMIOT. Untuk prinsipnya, pemegang izin IOT wajib memproduksi obat tradisional agar sesuai tujuan penggunaan, memenuhi persyaratan izin edar atau persetujuan uji klinik, dan tidak menimbulkan risiko terhadap keamanan, mutu, atau efektivitas. Manajemen puncak bertanggung jawab mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai kepatuhan regulasi dan sasaran mutu dengan melibatkan seluruh personel, pemasok, dan distributor. Diperlukan sistem mutu industri obat tradisional atau SMIOT yang komprehensif, mencakup CPOTB dan MRM atau manajemen risiko mutu. Untuk unsur dasar manajemen mutu ada 4. Yang pertama adalah suatu infrastruktur atau SMIOT yang tepat mencakup struktur organisasi, prosedur, proses, dan sumber daya. Yang kedua, pemastian mutu atau quality assurance. Itu mencakup seluruh tindakan sistematis untuk menjamin produk memenuhi persyaratan mutu. Yang ketiga, dukungan personel kompeten, bangunan, fasilitas, dan peralatan yang memadai. Yang keempat, kepala bagian pemastian mutu atau quality assurance memiliki tanggung jawab hukum tambahan. Selanjutnya dari SMIOT itu ada manajemen mutu untuk memastikan bahwa obat tradisional memiliki mutu yang sesuai tujuan penggunaan. Kemudian CPOTB atau untuk uji klinik, transfer teknologi, produksi komersial hingga produk tidak diproduksi lagi. Nah, untuk SMIOT itu dapat meluas ke tahap siklus hidup pengembangan produk seperti diuraikan dalam ICH Q10. Yang ketiga, pertimbangan luas dan kompleksitas aktivitas perusahaan. Desain sistemnya menggabungkan prinsip-prinsip manajemen risiko. SMIOT itu mencakup pengendalian bahan dan pemasok, kemudian penerapan manajemen risiko mutu atau MRM, serta tindakan korektif dan pencegahan TKTP. Selanjutnya, pemantauan dan peningkatan berkelanjutan pelulusan produk oleh pemastian mutu atau QA, kemudian serta evaluasi rutin melalui inspeksi diri dan audit mutu untuk menjamin mutu produk tetap konsisten. Selanjutnya adalah pengkajian mutu produk. Ini dilakukan oleh IOT atau industri obat tradisional dan pemegang izin edar. Nah, jadi dilakukan evaluasi bahan awal, bahan pengemas, dan produk ruahan. Kesesuaian spesifikasi dan hasil pengujian, evaluasi penyimpangan, keluhan, hasil stabilitas, serta tindakan korektif dan pencegahan, kemudian kajian komitmen pasca pemasaran untuk produk baru atau yang mengalami perubahan izin edar, serta peninjauan status kualifikasi, fasilitas, dan peralatan, serta kontrak pembuatan, efektivitas prosedur diverifikasi saat inspeksi diri. Yang terakhir adalah MRM, ada manajemen risiko mutu. Prinsipnya yaitu evaluasi risiko mutu berdasarkan pengetahuan ilmiah, pengalaman dengan proses yang sudah disetujui dan dikaitkan pada perlindungan konsumen. Selanjutnya tingkat upaya tindakan, dan yang terakhir adalah contoh proses dan aplikasi dari MRM. Bab 2 Personalia. Pada prinsipnya, pembuatan obat tradisional yang baik bergantung pada sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Oleh karena itu, industri obat tradisional atau IoT wajib menyediakan personel dan ketentuan terkualifikasi dalam jumlah yang memadai dan berpengalaman, memiliki tanggung jawab yang jelas dan terdokumentasi, memahami prinsip CPOTB, dan memperoleh pelatihan dan instruksi higien secara berkelanjutan. Manajemen puncak harus menjamin ketersediaan sumber daya yang memadai seperti manusia, finansial, bahan, fasilitas, dan peralatan
peralatan, menetapkan struktur organisasi dan uraian tugas tertulis, serta memastikan hubungan antara kepala produksi, kepala pengawasan mutu, dan kepala pemastian mutu tergambar jelas di tingkat manajerial. Next. Pada personel kunci, manajemen puncak bertanggung jawab atas efektivitas penerapan SMIOT, penetapan kebijakan mutu, serta menunjuk personel kunci yang kompeten. Ketentuan personel kunci meliputi terdiri dari kepala produksi, kepala pengawasan mutu, dan kepala pemastian mutu, dengan syarat bekerja purna waktu atau penuh waktu, independen, dan memenuhi kualifikasi sesuai regulasi nasional. Tugas utama kepala pemastian mutu sebagai apoteker penanggung jawab untuk menjamin sistem mutu berjalan efektif, mengawasi audit internal dan eksternal, validasi, serta meluluskan produk. Kepala produksi bertugas untuk memastikan proses produksi dan penyimpanan sesuai prosedur, validasi peralatan dan fasilitas, serta pelatihan personel produksinya. Kepala pengawasan mutu memastikan seluruh pengujian mutu dilakukan sesuai standar, menyetujui atau menolak bahan dan produk, serta menjamin validasi dan pelatihan di bagian pengawasan mutu. Next. Pada pelatihan, IoT wajib memberikan pelatihan kepada seluruh personel yang bekerja di area produksi, gudang, dan laboratorium, termasuk petugas teknik dan pembersihan. Pelatihan yang diberikan mencakup pelatihan dasar teori dan praktik SMIOT serta CPOTB, pelatihan khusus untuk personel di area berisiko tinggi terhadap kontaminasi, serta pembahasan program higien dan sistem mutu agar seluruh personel memahami penerapannya. Personel juga wajib untuk menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala, menjaga kebersihan diri dan memakai pakaian pelindung, tidak makan, minum, atau merokok di area produksi, serta menghindari kontak langsung dengan produk dan menggunakan sarana cuci tangan. Next. Pada konsultan, untuk konsultan harus memiliki pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai sesuai bidang keahliannya. Data mengenai nama, alamat, kualifikasi, serta jenis layanan yang diberikan konsultan harus didokumentasikan dan dijaga dengan baik. Selanjutnya adalah bangunan dan fasilitas. Secara prinsip, bangunan dan fasilitas untuk pembuatan obat tradisional harus didesain dan dikonstruksi ditempatkan secara memadai agar menunjang kelancaran proses produksi yang benar. Kemudian tata letak ruangan harus diminimalkan risiko kekeliruan, kontaminasi, dan kontaminasi silang, serta memudahkan pembersihan dan sanitasi. Struktur bangunan juga harus mencegah penumpukan debu kotoran serta pengaruh eksternal yang dapat menurunkan mutu produksi obat tradisional. Kemudian secara umum, letak pembangunan obat harus dihindari potensial kontaminasi dari udara dan resiko pencegahan efektivitas yang lainnya. Kemudian ada perawatan dan kebersihan bangunan yang harus dilakukan secara rutin, kondisi lingkungan dalam fasilitas, kemudian ada desain konstruksi harus melindungi dari cuaca dan pencegahan masuknya hama, kemudian ada keamanan area, personel dalam berkepentingan dilarang masuk area produksi, penyimpanan, atau laboratorium mutu, kemudian kebersihan umum yang mencakup seluruh area produksi, yaitu ada laboratorium, gudang, koridor, dan lingkungan luar yang harus selalu bersih dan rapi. Kemudian untuk desain dan tata letak ruang wajib yang kompatibel dengan kegiatan produksi yang dapat mencegah penggunaan area produksi sebagai jalur lintas umum yang tidak dapat dijaga kebersihannya. Kemudian untuk pembagian area kegiatan harus terpisah sesuai fungsinya, meliputi area administrasi, penerimaan bahan, penyimpanan bahan mentah, pencucian, pengeringan, penimbangan, pengolahan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk area penimbangan, kegiatan penimbangan ini dari bahan awal dan produk harus dilakukan di area terpisah yang didesain khusus untuk penimbangan. Kemudian area ini bisa menjadi bagian dari gudang atau ruang produksi, namun wajib menjaga kebersihan dan kontrol debu agar tidak terjadi kontaminasi silang. Selanjutnya, ada area produksi, yaitu mencakup pencegahan kontaminasi silang yang wajib diterapkan melalui desain fasilitas dan operasional yang tepat terkait dengan pengendalian dilakukan dengan berdasarkan prinsip manajemen risiko mutu atau MRM. Kemudian tata letak ruang di produksi harus mendukung alur proses yang logis, dan lain sebagainya. Kemudian ada area kerja yang harus mencakup luas dan menempatkan bahan secara teratur guna mencegah kekeliruan dan kontaminasi silang. Kemudian untuk area dinding, lantai, dan langit harus secara bersih dan tidak perlu yang perlu didesinfeksikan. Kemudian
Lantai area pengolahan harus rata, kedap air mudah dibersihkan, serta memiliki sudut lengkung antara dinding dan lantai agar tidak terjadi penumpukan kotoran. Kemudian ada pipa ventilasi dan instalasi yang harus diperhatikan karena dirancang agar tidak menimbulkan celah yang sulit untuk dibersihkan. Kemudian ada ventilasi dan pengendalian udara. Kemudian kelas kebersihan ruangan. Kelas kebersihan ruangan ini mencakup kelas 1A yaitu ekstraksi lanjutan dan produk beresiko tinggi, 1B yaitu pengolahan sediaan lain seperti serbuk, pil, dan salep. Kemudian kelas 2 ekstraksi awal, pengembalian sekunder, kelas 3 gudang dan laboratorium. Kemudian area yang menimbulkan debu seperti penimbangan, pencampuran, pengemasan produk kering yang memerlukan alat hisap debu khusus. Kemudian untuk fasilitas pengemasan harus memiliki tata letak yang khusus untuk mencegah pencampuran antar produk. Kemudian pencegahan di area produk harus cukup untuk pemeriksaan visual dan pengemasan selama proses dapat dilakukan di dalam ruang produksi selama tidak menimbulkan risiko, dan pintu area di produksi yang berhubungan keluar harus rapat dan hanya dapat digunakan dalam keadaan darurat. Selanjutnya ada area penyimpanan bahan obat tradisional harus disimpan di area terpisah. Kemudian area penyimpanan harus terventilasi dengan baik, diperlukan kontrol suhu kelembapan dan cahaya yang sesuai. Kapasitas gudang harus cukup dalam menyimpan bahan awal dan bahan produk lainnya. Kemudian area penerimaan dan pengiriman harus melindungi bahan dari cuaca dan kemungkinan dari wadah gudang masuk sebelumnya, yaitu yang berupa kotoran atau mungkin yang dapat mengkontaminasi bahan produk. Kemudian karantina bahan atau produk dapat dilakukan secara fisik di area terpisah. Harus tersedianya alat sampel agar tidak terjadi kontaminasi silang, dan diperlukan area khusus terkunci untuk produk ditolak, dikembalikan, atau ditarik dari penggunaan bahan produk. Kemudian bahan atau produk berpotensi tinggi dan bahan pengemas cetak harus disimpan di tempat alat yang terkunci dan pengawasan ketat. Kemudian ada area pengawasan mutu berupa laboratorium pengawasan mutu. Desain laboratorium harus sesuai dengan yang dilakukan. Kemudian instrumen sensitif harus ditempatkan di ruang terpisah, dan sistem ventilasi laboratorium harus terpisah dari area produksi, serta unit pengendali udara harus untuk laboratorium mikrobiologi. Dan kemudian ada sarana pendukung berupa ruang istirahat yang dapat digunakan untuk produsen. Kemudian ada ruang ganti berpakaian untuk area produksi namun terpisah dari ruang utama, dan tempat perbaikan yang ada di luar area produksi. Selanjutnya, untuk pembersihan dan sanitasi bangunan atau fasilitas, bangunan harus didesain untuk memudahkan sanitasi yang efektif. Fasilitas toilet, cuci tangan, dan ruang ganti harus cukup. Kemudian area makan dan minum dibatasi dengan area yang memenuhi standar kebersihan untuk produksi produk. Kemudian sampah dikumpulkan dalam wadah yang tertutup dan dijaga kebersihannya. Kemudian harus ada prosedur tertulis mengenai bahan pembersih atau bahan yang terdaftar resmi yang boleh dipergunakan. Kemudian produk sanitasi harus mencakup penanggung jawab, metode, jadwal, bahan, dan alat pembersih yang berlaku bagi pekerja untuk produksi produk. Kemudian segala praktik tidak higienis di area produksi dilarang karena dapat merugikan mutu produk. Kemudian selanjutnya peralatan. Peralatan harus memiliki desain, konstruksi, dan ukuran yang sesuai untuk menjamin mutu obat tradisional. Kemudian harus mudah dibersihkan, dirawat, dan dikualifikasi agar mencegah kontaminasi silang dan penurunan mutu produk. Kemudian permukaan peralatan yang kontak dengan bahan tidak boleh bereaksi atau melepaskan zat berbahaya. Kemudian ada desain dan konstruksi, dirancang agar sesuai tujuan penggunaan dan mudah dirawat. Permukaan harus halus, tidak menyerap, dan tidak reaktif. Kemudian bagian yang kontak langsung dengan bahan harus kompatibel dengan pelarut dan bahan aktif. Kemudian peralatan besar dipasang sehingga mudah dibersihkan dan diawasi. Kemudian harus dilakukan kualifikasi IQ, OQ, PQ sebelum digunakan. Kemudian pembersihan dan sanitasi. Tiap peralatan wajib memiliki prosedur pembersihan tertulis. Kemudian pembersihan dilakukan setelah setiap produksi atau pergantian produk. Kemudian metode pembersihan harus divalidasi untuk memastikan efektivitasnya. Kemudian catatan pembersihan harus disimpan dan ditinjau secara rutin. Yang terakhir, pemeliharaan dan kalibrasi. Jadwal pemeliharaan preventif dan kalibrasi harus ditetapkan.
Selanjutnya, bab 5 produksi. Prinsip umum produksi. Produksi harus mengikuti CPOTB untuk menjamin mutu, keamanan, dan khasiat. Semua proses harus terdokumentasi, dilaksanakan oleh personel kompeten, dan diawasi mutunya. Bahan alam harus ditangani dengan benar agar tidak rusak dan terkontaminasi. Penanganan bahan awal, bahan harus dibersihkan, dikarantina, dan diuji sesuai spesifikasi. Pemasok bahan harus diseleksi, disetujui, dan diaudit secara berkala. Setiap bahan diberi label lengkap berupa nama, nomor batch, status berupa karantina, lulus, atau ditolak, dan tanggal uji ulang. Kemudian penyimpanan, suhu, kelembapan, dan cahaya dikendalikan sesuai kebutuhan bahan. Hanya bahan yang sudah diluluskan yang boleh digunakan. Next. Validasi. Semua proses, alat, dan metode baru harus divalidasi untuk menjamin hasil konsisten dan sesuai mutu. Harus dilakukan revalidasi berkala dan setiap perubahan signifikan perlu divalidasi ulang. Pencegahan kontaminasi silang. Hindari pembuatan produk non-obat tradisional di area yang sama. Resiko kontaminasi silang berupa debu, mikroba, gas, dan residu harus dikendalikan dengan tindakan teknis, sistem tertutup, filtrasi udara, perbedaan tekanan alat khusus, tindakan organisasi, pembersihan terencana, pencatatan supervisi, pelabelan bersih. Evaluasi resiko kontaminasi silang dilakukan dengan manajemen resiko mutu. Sistem penomoran batch atau lot. Tiap bahan produk antara produk jadi harus memiliki nomor batch unik untuk memudahkan penelusuran. Nomor batch dicatat dalam logbook dengan tanggal dan ukuran batch. Penimbangan dan penyerahan. Penimbangan dilakukan sesuai prosedur tertulis, diperiksa oleh 2 personel independen. Area penimbangan harus bersih dan tertib. Bahan yang sudah ditimbang harus diberi label dan disimpan terpisah per batch. Next. Operasi produksi. Semua proses harus mengikuti instruksi tertulis. Setiap penyimpanan harus dijustifikasi dan dilaporkan. Area, alat, dan wadah harus bersih sebelum digunakan. Produk antara dan ruahan diberi label sesuai tahap pengelolaan. Bahan dan produk kering. Hindari debu dan serpihan logam. Gunakan sistem penghisap debu dan peralatan yang mudah dibersihkan. Granulasi atau pencampuran harus dijamin homogenitasnya dan dokumentasi lengkap. Produk cair dan krim dan salep, gunakan sistem tertutup dan udara bersih. Hindari ditlet pada pipa atau tempat residu menumpuk. Air harus memenuhi standar kimia dan mikrobiologi. Tangki, pipa, pompa harus mudah dibersihkan dan disanitasi. Kemudian bahan pengemas. Pemasok bahan pengemas harus diseleksi dan disetujui seperti bahan awal. Hanya satu jenis bahan pengemas di area kerja untuk menghindari kecampur bauran. Bahan pengemas tidak berlaku obsolet, harus dimusnahkan. Next. Kegiatan pengemasan. Pengemasan membagi produk ruahan menjadi produk jadi. Area dan alat pengemasan harus bersih dan steril sebelum digunakan. Resiko salah label atau kecampuran dicegah dengan cara label gulung, pemeriksaan independen, dan verifikasi daring. Produksi dari satu batch hanya di satu palet dan hasil rekonsiliasi harus akurat. Pengawasan selama proses. Ada prosedur tertulis untuk pengambilan sampel, pengujian, dan kriteria keberterimaan. Tujuannya memastikan keseragaman dan keutuhan produk. Pengawasan dilakukan awal, tengah, akhir proses, dan hasil dicatat. Produk ditolak, dipulihkan, dikembalikan. Produk ditolak, kemudian diberi label ditolak, disimpan terpisah, dan dimusnahkan atau dikembalikan. Pengolahan ulang hanya boleh dilakukan dengan izin dan evaluasi risiko mutu. Produk kembalian dievaluasi mutu hanya boleh dipakai ulang bila memenuhi spesifikasi. Karantina dan penyerahan produk jadi. Produk jadi karantina sebelum pelulusan
Hanya produk yang lulus pengujian dan rekonsiliasi yang boleh didistribusikan. Area karantina terbatas untuk personel berwenang. Next. Distribusi dan penyimpanan. Gunakan sistem FIFO dan FEFO. Semua distribusi harus terdokumentasi agar mudah ditelusuri. Penyimpanan harus rapi, tidak langsung di lantai, dan sesuai kondisi stabilitas. Suhu ruang penyimpanan dipantau dan dicatat secara rutin. Selanjutnya, pada bab 6, yaitu cara penyimpanan dan pengiriman obat tradisional yang baik. Prinsipnya, penyimpanan dan pengiriman merupakan bagian penting dalam rantai pasok obat tradisional untuk menjaga mutu dan integritas produk hingga sampai ke konsumen. Personalnya, semua petugas penyimpanan dan pengiriman harus dilatih dan kompeten. Personel kunci wajib memiliki pengalaman yang sesuai, prosedur kerja harus mencegah akses yang tidak sah, pencurian, dan penyalahgunaan produk. Kode etik dan disiplin diterapkan untuk menjaga integritas selama proses. Organisasi dan manajemennya, gudang wajib menjadi bagian struktur organisasi industri obat tradisional atau IoT. Tanggung jawab dan wewenang setiap personel harus jelas tertulis dan bebas dari konflik kepentingan. Manajemen harus menyediakan prosedur keselamatan bagi personel, produk, dan lingkungan serta memastikan beban kerja tidak berlebihan. Lalu, manajemen mutu, distribusi, dan transaksi harus terkendali dan terdokumentasi. Produk hanya boleh disalurkan ke pihak berwenang setelah disetujui dan diluluskan. Setiap kegiatan administratif dan teknis memiliki prosedur tetap tertulis, serta catatan distribusi disimpan untuk memastikan ketertelusuran. Bangunan dan fasilitas penyimpanan. Produk harus disimpan dengan cara yang mencegah kontaminasi, pencampuran, dan kontaminasi silang. Area gudang harus bersih, teratur, dan memiliki pencahayaan cukup. Stok diperiksa secara berkala dan perbedaan jumlah harus diinvestigasi. Produk dengan kondisi khusus harus disimpan sesuai prosedur. Kondisi penyimpanan dan transportasinya. IoT wajib menginformasikan kondisi suhu dan cara transportasi yang sesuai kepada pihak pengangkut. Pemantauan suhu harus dilakukan dan dicatat. Jika terjadi penyimpangan, dilakukan investigasi dan tindakan korektif. Kendaraan dan peralatannya harus memenuhi sebagai berikut. Harus sesuai fungsi, bersih, dan mencegah kontaminasi, dilengkapi alat ukur suhu atau kelembapan yang dikalibrasi, memiliki kapasitas dan keamanan memadai untuk mencegah kerusakan dan pencurian. Jika memungkinkan, gunakan kendaraan khusus untuk obat tradisional. Selanjutnya, wadah dan perlabelan. Wadah pengiriman harus melindungi produk dari kerusakan dan pengaruh luar. Label tidak wajib memuat isi lengkap, namun harus mencantumkan kondisi penyimpanan dan penanganan. Untuk pengiriman di luar sistem IoT, label mencantumkan nama dan alamat industri, kondisi transportasi khusus, serta simbol keamanan. Harus ada prosedur untuk menangani wadah yang rusak atau pecah. Lalu untuk pengiriman dilakukan hanya setelah ada pesanan resmi dan harus terdokumentasi dengan mencantumkan tanggal dan nomor edar, nama atau alamat pengirim, transportir dan penerima, jenis, jumlah, nomor batch dan tanggal kadaluarsa, kondisi penyimpanan atau transportasi, dan dokumentasi ini penting untuk penelusuran dan penarikan produk recall bila diperlukan. Lalu, ada dokumentasi, semua kegiatan penyimpanan dan pengiriman harus memiliki catatan tertulis yang lengkap dan mudah diakses oleh BPOM. Harus tersedia mekanisme pertukaran informasi mutu antara industri, pelanggan, dan otoritas. Catatan permanen mencakup kondisi penyimpanan dan langkah pencegahan. Bila terbentuk elektronik, wajib memiliki backup data. Lalu, keluhan dan penarikan, semua keluhan, dugaan kerusakan, atau pemalsuan harus diselidiki sesuai prosedur tertulis. Jika terbukti, dilakukan penarikan produk atau recall. Lalu, kegiatan kontrak, jika kegiatan diserahkan ke pihak lain, harus ada kontrak tertulis yang memuat tanggung jawab dan memastikan kepatuhan terhadap CPOTB. Penerima kontrak wajib diaudit secara berkala dan subkontrak hanya diperbolehkan dengan persetujuan tertulis. Selanjutnya, bab 7 adalah pengawasan mutu. Dalam pengawasan mutu
CPOTB itu memastikan setiap obat tradisional memiliki mutu konsisten, aman, dan sesuai standar. Kegiatannya yaitu ada pengambilan sampel, penetapan spesifikasi, pengujian, dokumentasi, pelulusan produk. Jadi, semua bahan dan produk wajib memenuhi persyaratan mutu sebelum digunakan atau diedarkan, dengan pelaksanaannya dilakukan secara independen dari produksi agar hasilnya objektif dan terpercaya. Selanjutnya, dalam pengawasan mutu ada beberapa aspek penting, yaitu yang pertama ada organisasi dan tanggung jawab. Jadi setiap industri wajib memiliki pengawasan mutu, yaitu quality control. Kemudian kepala bagian QC bertanggung jawab atas prosedur mutu, validasi metode, label, stabilitas, dan investigasi keluhan mutu. Selanjutnya, personel QC harus memiliki akses ke area produksi untuk investigasi dan pengambilan sampel. Yang kedua ada berlaboratorium yang baik, yaitu fasilitas laboratorium harus memenuhi syarat higienis dan bebas kontaminasi silang. Penggunaan laboratorium boleh dilakukan sesuai aturan ahli daya. Selanjutnya peralatan harus dikalibrasi, divalidasi, dan dirawat secara berkala. Yang ketiga ada dokumentasi. Dalam dokumentasi ini wajib yaitu ada spesifikasi, prosedur sampling, hasil uji, sertifikat analisis, kalibrasi, dan validasi metode. Kemudian ada revisi spesifikasi harus mengikuti farmakope terbaru, semua hasil uji harus dicatat dan dievaluasi trennya. Kemudian untuk pengambilan sampel dilakukan oleh personel terlatih dengan prosedur tertulis. Selanjutnya harus representatif, menggunakan alat inert dan bersih. Label sampel wajib memuat nama bahan, nomor batch, tanggal, dan tanda tangan petugas. Selanjutnya diperlukan sampel pembanding dan pertinggal untuk bahan obat tradisional. Selanjutnya yang kelima ada pengujian, meliputi identifikasi dan penetapan kualitas bahan dan produk antara dan produk jadi. Kemudian metode analisis harus divalidasi atau diverifikasi. Hasil uji dicatat lengkap meliputi data, tanggal, tanda tangan, keputusan lulus atau ditolak. Selanjutnya pengawasan selama proses dilakukan sesuai prosedur QC. Yang keenam ada persyaratan pengujian dari bahan awal dan pengemasan diuji identitas, kemurnian, dan kekuatan sebelum digunakan. Tiap batch produk harus diuji sebelum diluluskan. Terus yang terakhir, produk yang tidak memenuhi spesifikasi yaitu ditolak atau diolah ulang dengan pengujian tambahan. Yang ketujuh ada pemantauan lingkungan, yaitu ada meliputi kualitas air proses, pemantauan mikrobiologi area produksi, dan kontaminasi udara dan lingkungan sekitar produksi. Yang kedelapan, pengujian ulang dan pengolahan ulang, yaitu ada bahan disimpan lama harus diuji ulang. Yang kedua, hasil uji ulang menentukan lulus atau ditolak. Dan yang ketiga, produk hasil reprocessing wajib diuji dan diuji stabilitas lanjut. Yang kesembilan, ada program stabilitas dan pasca pemasaran, yaitu tujuannya untuk memantau stabilitas produk selama masa edar. Kemudian memastikan produk tetap memenuhi spesifikasi hingga masa simpan habis. Dalam program stabilitas pasca pemasaran ini minimal 1 batch per tahun diuji untuk tiap kekuatan dan kemasan. Hasil stabilitas disimpan dan dilaporkan ke BPOM bila ada tren negatif. Kemudian yang terakhir ada transfer metode analisis, di mana harus ada protokol transfer antara laboratorium, pengirim, dan penerima. Yang kedua mencakup identifikasi metode, pelatihan, sampel, kondisi penyimpanan, dan kriteria keberterimaan. Dan yang terakhir adalah penyimpangan dari protokol harus diinvestigasi sebelum transfer disetujui. Selanjutnya untuk bab 8, inspeksi diri, audit mutu, dan audit persetujuan pemasok. Yang pertama, inspeksi diri, prinsipnya itu dilakukan untuk menilai apakah seluruh proses produksi dan pengawasan mutu sudah sesuai dengan ketentuan CPOTB. Inspeksi ini dilakukan secara independen, objektif, dan rinci oleh petugas yang kompeten. Hasil dari inspeksi digunakan untuk menemukan kelemahan dan menetapkan tindakan perbaikan agar kesalahan tidak terulang kembali. Yang kedua, itu setiap kegiatan inspeksi diri harus memiliki instruksi tertulis. Instruksi ini mencakup seluruh aspek penting mulai dari personel dan kebersihan, bangunan dan fasilitas, penyimpanan bahan, peralatan, proses produksi, pengawasan mutu, kalibrasi alat, hingga penanganan keluhan dan hasil inspeksi sebelumnya. Semua aspek ini diperiksa secara berkala sebagai bagian dari program pemastian mutu. Yang ketiga itu pelaksanaan dan tidak lanjut inspeksi diri. Dilakukan secara independen oleh personel yang berpengalaman dan memahami CPOTB. Kegiatan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, dan hasilnya harus dicatat, serta ditindaklanjuti dengan perbaikan yang tepat.
Next. Yang keempat, ada audit mutu. Audit mutu berfungsi sebagai pelengkap inspeksi diri. Tujuannya adalah untuk memeriksa sistem manajemen mutu secara keseluruhan dan memastikan adanya peningkatan berkelanjutan. Audit dapat dilakukan oleh tim khusus atau pihak independen, termasuk juga kepada pemasok atau kontraktor. Yang terakhir yaitu audit dan persetujuan pemasok. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa pemasok bahan baku benar-benar mampu menyediakan bahan yang memenuhi standar dan spesifikasi yang berlaku. Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk menilai dan menyetujui pemasok. Setiap pemasok harus dievaluasi secara berkala agar mutu bahan yang digunakan tetap konsisten dan sesuai CPOTB. Selanjutnya adalah keluhan dan penarikan produk. Tujuan utama dari ini adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat. Jadi setiap keluhan terhadap obat tradisional harus ditangani dengan tepat agar tidak menimbulkan risiko bagi konsumen. Selain itu, sistem ini juga memastikan bahwa produk yang cacat mutu bisa segera ditarik dari peredaran. Semua langkah dilakukan dengan prinsip manajemen risiko mutu supaya setiap keputusan berdasarkan analisis yang jelas. Next. Yang kedua ada personal dan tanggung jawab. Ditangani oleh personal terlatih dan independen dari bagian penjualan. Kepala pemasaran mutu atau QA wajib mengetahui setiap keluhan penarikan, dibentuk tim khusus untuk investigasi dan komunikasi dengan BPOM, harus tersedia sumber daya dan dokumentasi lengkap. Yang ketiga ada prosedur penanganan keluhan. Semua keluhan dicatat dan dievaluasi, tentukan apakah ada cacat mutu atau pemalsuan, lakukan investigasi lengkap seperti pemeriksaan sampel pembanding atau tertinggal, dan pengkajian catatan produksi dan distribusi. Tetapkan akar masalah dan lakukan TKTP. Next. Penarikan produk harus ada prosedur tertulis dan mutakhir dilakukan segera bila berpotensi membahayakan konsumen. Catatan distribusi lengkap seperti nama pelanggan, alamat, nomor batch, dan jumlah. Badan POM harus diberitahu untuk kasus serius, produk ditarik, disimpan terpisah, dan diberi label khusus. Efektivitas penarikan dievaluasi secara berkala, termasuk simulasi. Untuk tujuan akhirnya yaitu menjamin produk aman, bermutu, dan dapat ditelusuri. Menunjukkan tanggung jawab industri terhadap keamanan konsumen dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap obat tradisional Indonesia. Selanjutnya ada dokumentasi. Sistem dokumentasi meliputi riwayat setiap batch, mulai dari bahan awal sampai produk jadi. Sistem ini merekam aktivitas yang dilakukan meliputi pemeliharaan peralatan, penjelasan tentang sistem dokumentasi dalam industri obat tradisional, tujuan, jenis dokumen, prosedur pencatatan, dan contoh penerapan sesuai CPOTB. Ketentuan dokumentasi dalam CPOTB. Yang pertama, semua kegiatan produksi dan pengawasan mutu harus dicatat lengkap, jelas, dan akurat. Kedua, dokumen disetujui, ditandatangani, serta diberi tanggal oleh personel berwenang. Ketiga, setiap batch memiliki catatan lengkap dari bahan awal hingga produk jadi. Keempat, perubahan dokumen hanya boleh dilakukan dengan alasan sah dan diberikan paraf serta tanggal. Yang terakhir, dokumen disiapkan dengan baik, disimpan dengan baik, mudah diakses, dan jaminan mutu produk sesuai dengan standar CPOTB. Kemudian selanjutnya ada outsourcing. Prinsip utamanya yaitu menilai kelayakan dan kompetensi penerima kontrak seperti legalitas, CPOTB, SDM, dan fasilitas. Ada juga menyediakan informasi teknis lengkap terkait produk dan proses. Ada juga mengawasi, mengevaluasi seluruh kegiatan alidaya, dan juga Kepala Pemastian Mutu bertanggung jawab atas peninjauan dan kelulusan produk hasil alidaya. Kemudian ada penerima kontak. eh Penerima kontak harus memiliki sertifikat CPOTB yang berlaku. Kemudian juga harus menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan CPOTB. Kemudian juga tidak boleh mengalihkan pekerjaan ke pihak lain tanpa izin tertulis dan tidak boleh melakukan perubahan proses tanpa persetujuan. Dan juga penerima kontak bersedia diaudit oleh Badan POM atau pemberi kontak. Kemudian selanjutnya ada isi kontrak. Isi kontraknya
ada pembagian tanggung jawab dan jalur komunikasi, ada aspek teknis oleh personel kompeten, ada pengaturan yaitu transfer, teknologi, pengujian produksi dan distribusi, ada juga penyimpanan catatan produksi dan distribusi. Kemudian juga ada hak pemberi kontrak untuk melakukan inspeksi atau audit. Kemudian untuk tujuan utamanya yaitu menjamin mutu produk tetap konsisten dan terkontrol, menjaga transparansi dan akuntabilitas antara kedua pihak, dan yang terakhir memastikan semua kegiatan pihak ketiga sesuai CPOTB dan izin edar. Selanjutnya, yaitu kualifikasi dan validasi. Jadi, kualifikasi dan validasi ini bertujuan untuk menjamin fasilitas, peralatan, sistem, dan proses yang dapat menghasilkan produk bermutu konsisten sesuai tujuan penggunaannya, dan dilakukan berdasarkan pendekatan ilmiah dan manajemen risiko mutu atau MRM selama siklus hidup produk. Kemudian, perusahaan juga wajib memiliki rencana induk validasi atau RIV, serta melibatkan personel kompeten dan dokumentasi lengkap. Next. Selanjutnya, tahapan kualifikasi. Jadi, kualifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai desain dan kebutuhan pengguna. Yang pertama itu ada SKP atau spesifikasi kebutuhan pengguna untuk menetapkan kebutuhan sistem. Yang kedua, kualifikasi desain, memastikan desain sesuai CPOTB dan SKP. Yang ketiga, KI atau kualifikasi instalasi, untuk memverifikasi bahwa instalasi sesuai spesifikasi teknis. Yang keempat, ada KO, kualifikasi operasional, memastikan peralatan beroperasi sesuai desain. Yang terakhir ada kualifikasi kinerja, yaitu membuktikan bahwa sistem berfungsi stabil dalam kondisi operasi aktual. Jadi, kualifikasi ulang itu akan dilakukan apabila terjadi perubahan signifikan atau setelah periode tertentu. Next. Selanjutnya, jenis validasi. Jadi, validasi proses itu dilakukan untuk membuktikan bahwa proses ini mampu menghasilkan produk bermutu secara konsisten melalui pendekatan tradisional yaitu 3 batch, konkuren, kontinu, hibrida. Lalu setelah validasi awal dilakukan verifikasi ongoing untuk memastikan proses tetap terkendali. Selain itu juga dilakukan validasi terhadap aspek lain seperti transportasi, pengemasan, metode analisis, dan sarana penunjang. Next. Validasi pembersihan dan pengendalian perubahan. Jadi, validasi pembersihan ini untuk membuktikan bahwa prosedur pembersihan ini efektif menghilangkan residu bahan aktif, eksipien, dan mikroba. Dan ini juga dilakukan untuk mempertimbangkan dirty atau clean hold time, menggunakan metode TOC, konduktivitas, dan batas residu berdasarkan toksikologi serta penilaian resiko. Pemeriksaan visual ini wajib dilakukan, dan juga setiap perubahan proses, peralatan, bahan, atau fasilitas harus dikelola dalam sistem mutu, dinilai resikonya, dan disetujui sebelum diterapkan. Next. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.